Fairuz Izati. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu pengetahuan yang berkembang pada dinasti Umayyah. Kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa pada materi ini adalah siswa mampu menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi pada dinasti Umayyah tersebut. Baik, sebelum kita menuju ke sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Umayyah, mari kita kupas tuntas tentang sejarah pendiri atau tempat di mana Bani Umayyah tersebut didirikan. Yang pertama yakni Bani Umayyah berdiri di Damaskus yang didirikan oleh Muawiyah pada tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi. Kemudian kepemerintahan berpindah di Andalusia Spanyol yang didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil dan pada tahun 756 Masehi hingga 1031 Masehi. Poin yang kedua yakni sejarah ilmu pengetahuan yang berkembang pada dinasti Umayyah. Ilmu pengetahuan pada dinasti ini terbagi menjadi dua bidang, yakni yang bidang pertama adalah bidang agama dan yang kedua adalah bidang umum. Sekarang kita membahas yang bidang agama terlebih dahulu. Bidang agama yang pertama yakni ilmu hadis. Ilmu hadis. Pada zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW masih hidup, beliau melarang sahabat-sahabat untuk menulis hadis. Mengapa? Karena pada zaman Nabi Muhammad masih hidup, beliau masih sibuk untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, sehingga beliau khawatir ayat Al-Quran tersebut dengan hadis-hadis Nabi akan bercampur baur. Sehingga beliau melarang sahabat-sahabat untuk menulis itu. Namun, ada beberapa sahabat yang diperbolehkan menulis hadis-hadis. Contohnya adalah Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa dinasti Umayyah, yakni pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau memerintahkan beberapa gubernurnya untuk mencari hadis-hadis Nabi dan dikumpulkan kepada beliau. Walaupun beberapa tahun kemudian Umar bin Abdul Aziz wafat, pengumpulan hadis masih tetap berlangsung. Hingga muncullah satu kitab hadis yang pertama kali muncul pada dinasti Umayyah yang ditulis oleh Bashir bin Nahik dan Hammam bin Munabbih. Mereka berdua adalah murid Abu Hurairah. Ilmu pengetahuan bidang agama yang kedua yakni ilmu tafsir. Ilmu tafsir sendiri adalah ilmu yang digunakan untuk mengungkapkan kandungan atau makna ayat suci Al-Quran. Pada zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW masih hidup, tafsir belum ada. Mengapa? Karena pada zaman Nabi masih hidup, apabila ada makna yang ganda atau makna yang masih belum dipahami, para sahabat langsung menuju kepada Nabi untuk bertanya apa maksud dari ayat tersebut. Nah, tapi setelah Nabi wafat, para sahabat mencoba memahami dan menafsirkan ayat suci Al-Quran dan mencari penjelasan dengan hadis-hadis Nabi. Orang yang ahli tafsir disebut dengan mufassir. Tapi apakah semua orang bisa menjadi mufassir? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena ada syarat yang harus dimiliki untuk menjadi mufassir. Syarat-syaratnya adalah yang pertama, ia harus memahami kaidah-kaidah bahasa Arab, shorof, nahwu, dan ilmu-ilmu lainnya. Ilmu pengetahuan bidang agama yang ketiga yakni adalah ilmu fikih. Setelah menafsirkan ayat suci Al-Quran, kemudian disandarkan kepada hadis-hadis Nabi, maka akan dapat ditarik sebuah kesimpulan ketentuan hukum, yakni bisa itu wajib, sunnah, mubah, makruh, ataupun haram. Nah, pada saat dinasti Umayyah, ilmu fikih mendapatkan banyak perhatian dan banyak dikaji, hingga akhirnya banyak fuqaha yang terkenal dari beberapa daerah. Contohnya daerah yang pertama yakni Madinah. Salah satu ahli fikih pada daerah ini adalah Malik bin Anas, hingga dia menciptakan sebuah buku yang berjudul Al-Muwatta. Contoh yang kedua yakni ahli fikih yang dari Kufah bernama Ibnu Ishaq. Beliau menulis kitab yang berjudul Al-Maghazi. Ilmu pengetahuan bidang agama yang terakhir adalah ilmu tasawuf. Tasawuf sendiri artinya adalah gaya hidup yang menjauhi kenikmatan duniawi. Pada masa dinasti Umayyah, ilmu tasawuf belum berkembang pesat, belum dikaji, bahkan belum pernah ditulis dalam sebuah buku. Tasawuf pada masa ini hanya sebatas menjadi gaya hidup saja.
Contoh tokoh yang menjalani gaya hidup tasawuf adalah Sa'id bin Musayyab dari Mekah. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada dinasti Umayyah yang kedua yakni bidang umum. Pada dinasti Umayyah, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat berarti. Adapun ilmu pengetahuan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah ilmu kimia. Ilmu kimia adalah dasar bagi ilmu farmasi yang erat kaitannya dengan ilmu kedokteran. Ahli kimia pada masa itu ialah Abu Al-Qasim Abbas bin Farnas. Yang kedua yakni ilmu kedokteran. Ahli kedokteran pada masa itu ialah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Beliau dikenal sebagai ahli bedah, ahli penyakit telinga, dan ahli penyakit kulit. Karyanya adalah Al-Ta'rif liman A'jaza an Al-Ta'lif, yang sekarang menjadi rujukan universitas-universitas di Eropa. Poin yang ketiga adalah perkembangan budaya dan sosial. Perkembangan budaya dan sosial pada dinasti Umayyah adalah yang pertama adalah sosial budaya. Dalam bidang ini, khalifah pada dinasti Umayyah telah memberikan banyak sekali kontribusi. Contohnya adalah Khalifah Khalid bin Abdul Malik, yang beliau mendirikan rumah sakit di setiap kota. Yang kedua, beliau mendirikan rumah singgah untuk anak-anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal dalam perang. Yang ketiga adalah masjid-masjid. Selanjutnya adalah budaya kesenian. Seni yang berkembang pada masa dinasti Umayyah adalah seni sastra, seni suara, dan seni ukir. Namun, yang paling menonjol adalah seni ukir. Ditunjukkan pada tulisan khot pada dinding-dinding masjid dan dinding-dinding istana. Perkembangan budaya yang terakhir adalah tentang organisasi militer. Kekuatan militer pada masa dinasti Umayyah jauh lebih berkembang daripada sebelumnya, yakni pada masa Khulafaur Rasyidin. Karena pada masa ini diberlakukan undang-undang wajib militer, sedangkan sebelumnya tentara adalah pasukan sukarela. Pada masa dinasti Umayyah telah dibangun armada Islam yang hampir sempurna, seperti membentuk armada musim panas dan armada musim dingin, yang dibentuk oleh Khalifah Muawiyah. Tujuannya adalah supaya dapat bertempur di segala musim.
kita telah selesai membahas materi tentang ilmu pengetahuan yang berkembang pada dinasti Umayyah. Ustazah ingatkan ya, jangan lupa kalian mengerjakan soal evaluasi yang tertera pada video tadi supaya kalian mendapatkan nilai pada bab ini. Baik, sudah waktunya Ustazah undur diri. Bakso aci di lapang Mang Adi, baunya sungguh sedap sekali. Pemaparan materi cukup sampai di sini, semoga kelak kita bertemu kembali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.